bukanlah orang yang terkenal, karena memang dia sosok yang disembunyikan oleh Tuhan dan oleh para leluhur, sehingga keberadaannya akan sulit untuk ditemukan. Meskipun kita mungkin pernah bertemu dengan beliau, namun kita tidak akan menyadari bahwa beliaulah yang merupakan tokoh yang selama ini kita bahas. Kemudian dia tidak dari partai politik, karena dia memang tidak terjun dalam dunia politik. Karena dalam situasi yang seperti ini, banyak yang ingin memanfaatkan kisah sosok Sang Satrio Piningit, sehingga beberapa orang telah mengkait-kaitkan sosok Sang Satrio Piningit dengan beberapa pimpinan partai, beberapa tokoh-tokoh partai, sehingga kita perlu berhati-hati dan perlu mewaspadainya agar kita tidak terjebak pada pemahaman yang salah. Kemudian jika ada yang bertanya, bagaimana sosok Sang Satrio Piningit bisa naik ke tahta, bisa memimpin sebuah negara, kalau tidak melalui sebuah partai politik, kalau tidak melalui sebuah tangga-tangga menuju puncak pimpinan? Jawabannya adalah wallahu alam. Semua sudah diatur dan sudah direncanakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Dan pastinya ada cara-cara yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita duga-duga sebelumnya, yang akan mengantarkan Sang Satrio Piningit menuju puncak pimpinan. Mungkin secara logika memang akan sulit untuk dinalar dan menjadi hal yang terlihat mustahil. Namun kita jangan pernah lupa bahwa Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, mengatur segala sesuatunya, mengetahui segala sesuatunya, sehingga apapun bisa terjadi. Sang Satrio Piningit akan memimpin Nusantara tanpa melalui sebuah partai politik. Akan ada cara dari Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang memberikan jalan untuk sang kesatria bisa menjadi raja pemimpinnya Nusantara. Jadi kita harus mempunyai pemikiran yang luas, agar tidak terjebak pada batas-batas dari akal dan logika dari diri kita sendiri. Banyak sekali sejarah di masa lalu, seseorang yang mencapai tingkat kejayaan, mencapai puncak pimpinan, mencapai tahta sebuah kerajaan tanpa melalui jalur politik. Meskipun saat ini kita tidak menutup mata, negeri kita masih menjalankan sistem demokrasi. Namun, jangan sampai lupa bahwa Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Jadi situasi dan kondisi ke depan kita juga tidak akan tahu. Mungkin saja sistem demokrasi di semua negara di dunia akan runtuh. Dan saat itulah sang kesatria mencapai tahta kepemimpinannya. Mungkin hal ini akan dinilai oleh orang-orang yang tidak mempercayai sebuah keyakinan merupakan sesuatu hal yang menghayal, sesuatu hal yang terhalusinasi, sok tahu dan lain sebagainya. Namun hanya sang waktu yang akan bisa menjawab semua itu. Kita tunggu saja kejadian di masa depan, dan kita akan membuktikan tentang sebuah kebenaran, sebuah kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, yang tanpa kita duga dan tanpa kita pikir sebelumnya.
Itu saja sedulur yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng dalu kangge panjenengan sedaya senusantara. Kali ini admin akan membahas tentang pembawa kedamaian ini wujud Satrio Piningit yang bakal muncul di tanah Jawa. Dilansir dari portal Sulut, disebut pembawa kedamaian wujud Satrio Piningit yang bakal muncul di tanah Jawa berhasil di Terawang. Wujud Satrio Piningit, sang pembawa kedamaian dan kemakmuran, ini diterawang oleh pakar spiritual Maya Caltea, bakal muncul di tanah Jawa. Sosok dan wujud Satrio Piningit ini memang belum terlihat sempurna berdasarkan penerawangan Maya. Dilansir dari portal sulut.com dari kanal YouTube Maya Celete, begini wujud Satrio Piningit yang bakal muncul di tanah Jawa. Namun diyakini bahwa Satrio Piningit akan muncul di Pulau Jawa dan akan membawa kedamaian untuk Nusantara setelah masa kehancuran. Satrio Piningit ini merupakan sosok mistis yang disebut Sang Ratu Adil. Satrio Piningit disebut akan datang ketika Indonesia mengalami keterpurukan yang sangat besar. Sang Ratu Adil Satrio Piningit ini konon akan muncul di tanah Jawa, atau tepatnya di wilayah pantai selatan, tempat keramat Nyi Loro Kidul. Tanda-tanda kedatangan Satrio Piningit ini berupa bencana alam besar seperti gunung meletus, banjir, gempa, tsunami, dan lainnya. Di tahun 2022 diramalkan akan muncul Satrio Piningit, di mana pada tahun ini disebutkan akan terjadi kiamat kubro di zaman Kala Suto. Tahun 2022 Satrio Piningit akan datang membawa kemakmuran dan kedamaian. Pasalnya di tahun 2022 akan ada para manusia yang serakah serta berbuat zolim terhadap manusia lainnya. Ketika tanda orang jahat dan licik menjadi penguasa, maka Sang Ratu Adil Satrio Piningit akan datang. Lalu bagaimana rupa Satrio Piningit?
yang sudah diramalkan akan membawa kemakmuran ini. Berikut penjelasan pakar spiritual ini tentang rupa dan wujud Satrio Piningit, sang ratu adil yang bakal muncul di tanah Jawa. Dirinya mengatakan bahwa tidak semua orang mampu melihat rupa Satrio Piningit. Jika bisa, orang tersebut akan mengalami hal yang tidak terduga. Bahkan dikatakannya jika menerawang sang ratu adil Satrio Piningit maka akan sakit. Itu kecuali orang-orang tertentu yang diizinkan oleh Satrio Piningit untuk melihat rupa atau sosoknya. Lebih lanjut, Maya mengatakan, jika belum ada yang bisa memastikan di mana keberadaan Satrio Piningit, namun banyak yang menduga Satrio Piningit sedang bersemayam di Laut Selatan. Ada pula yang mengatakan jika Satrio Piningit berada di dekat Tugu Monumen Monas. Satrio Piningit adalah sosok yang begitu melegenda sejak ratusan tahun yang lalu. Meski dianggap sudah muncul, namun tiada satupun yang tahu siapa sebenarnya Satrio Piningit ini. Sosok Satrio Piningit diyakini sedang sembunyikan oleh Sang Maha Pencipta. Energi Satrio Piningit pun telah mulai terasa oleh banyak kalangan berilmu tinggi di Indonesia. Tak jarang pula yang akhirnya jatuh sakit karena mencoba memasuki gerbang pancaran Satrio Piningit, khususnya bagi mereka yang berniat tidak baik. Menurut Maya, yang mampu melihat rupa Satrio Piningit adalah orang terpilih yang memiliki hati bersih dan niat yang baik. Dirinya mengungkapkan bahwa wujud Satrio Piningit adalah sebuah cahaya terang. Namun tidak begitu jelas postur tubuh Satrio Piningit, dikarenakan memiliki cahaya yang sangat terang sehingga tidak mampu dilihat oleh mata manusia biasa. Disebutkan pula oleh pakar spiritual ini bahwa Satrio Piningit didampingi oleh para raja dan rau Nusantara. Selain itu, Satrio Piningit juga didampingi para wali hingga dewa. Demikian penjelasan tentang wujud Satrio Piningit yang bakal muncul di tanah Jawa untuk membawa kedamaian, ya. Itu tadi pembahasan tentang pembawa kedamaian ini berwujud Satrio Piningit yang bakal muncul di tanah Jawa, dilansir dari portal Sulut, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabu Jayabaya adalah seorang raja dari kerajaan Kediri tahun 1135 sampai tahun 1157 dengan gelar Sri Maharaja Sri Wameswara Madusudana Watarandita Palakrama Dikjaya Tunggadewama Jayabalancana. Menyebutkan tentang kemunculan Satrio Piningit yang akan memimpin Nusantara. Seorang ahli spiritual telah mengkonfirmasi bahwa Satrio Piningit akhirnya muncul di Indonesia.
Paranormal yang bernama Mbah Parto ini menyebutkan lokasi, umurnya sekarang, bahkan hingga ciri-ciri fisiknya. Tentu saja kabar kemunculannya ini akan menghebohkan seluruh masyarakat yang percaya akan ramalan Jayabaya. Disebutkan dalam Jamka Jayabaya kemunculan Satrio Pininit akan ditandai dengan berbagai macam bencana yang akan melanda. Ia menuturkan bahwa ia mampu melihatnya karena mendapat kemampuan dari pemberian Tuhan. Mbah Parto mengaku bahwa dirinya sering dimintai tolong oleh orang-orang yang kehilangan barang. Ia pun mengaku bahwa apa yang dilihat hanya berdasarkan apa yang diberitahukan padanya. Jika hal itu kemudian benar, maka sudah jalan dari Sang Kuasa. Ia pun kemudian menyebutkan tentang umur dari seseorang yang disebut sebagai Satria Pinit ini. Dia juga menerawang apa yang sedang dilakukan oleh sosok itu. Dia sedang duduk di tumpukan batang jagung yang telah dipanen, tuturnya. Mbah Parto melihat bahwa sosok tersebut menggunakan belangkon dan jarik berwarna putih-putih dan memiliki perawakan yang tampan. Berdasarkan keyakinannya, suatu saat sosok ini akan menduduki posisi sebagai Risatu. Menurutnya sosok ini sangat luar biasa sebab fisiknya seperti manusia pada umumnya, namun hidup di dua alam yang berbeda, yaitu alam gaib dan alam manusia. Bahkan, kedatangan atau munculnya Satrio Piningit bisa dipastikan jika kiamat kubro akan benar-benar terjadi. Namun, belum ada yang tahu dan mampu melihat sosok mistis yang dikeramatkan oleh masyarakat Jawa tersebut. Salah satu tanda kemunculan Satrio Piningit ini terlihat dari berbagai bencana yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Bahkan, disebutkan bahwa Indonesia akan mengalami kiamat kubro, di mana akan ada orang-orang licik dan jahat akan menjadi penguasa. Sosok Satrio Piningit inilah yang akan membawa kemakmuran bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali dikira pesugihan oleh tetangga. Nih, 7 weton yang kekayaannya segera melimpah karena disukai malaikat pembagi rezeki menurut Primbon Jawa. Dalam tradisi kepercayaan masyarakat Jawa, weton bukan sekedar perhitungan hari kelahiran, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan nasib, peruntungan, dan rezeki seseorang. Bagi sebagian orang yang memahami Primbon Jawa, kepercayaan ini sangatlah penting dalam melihat masa depan, termasuk dalam hal kekayaan dan rezeki. Ada beberapa weton yang dianggap memiliki peluang besar untuk mendapatkan kekayaan yang melimpah karena disukai oleh malaikat pembawa rezeki. Namun, sayangnya di masyarakat, keberuntungan ini semacam seperti dikira pesugihan. Pesugihan dalam konteks negatif sering dikaitkan dengan cara mencari kekayaan yang melibatkan makhluk halus. Apa saja wetonnya? Weton yang pertama, weton Rabu Pon. Orang yang memiliki weton Rabu Pon diyakini memiliki watak yang ulet dan tekun. Mereka tidak mudah menyerah dalam mengejar tujuan hidupnya. Ketekunan dan kerja keras mereka akhirnya mengundang keberuntungan dan rezeki. Menurut Primbon Jawa, Rabu Pon adalah salah satu weton yang dilindungi oleh malaikat pembagi rezeki.
Ketika waktu keberuntungan mereka tiba, kekayaan bisa datang dari berbagai arah. Selain itu, orang dengan weton ini seringkali dianggap memiliki daya tarik yang kuat dalam segala usaha maupun bisnisnya. Tidak jarang tetangga merasa iri atau bahkan curiga, sehingga muncul anggapan bahwa kekayaan mereka adalah tidak wajar. Yang kedua, weton Jumat Kliwon. Weton ini memiliki aura mistis yang sangat kuat. Orang yang lahir pada Jumat Kliwon seringkali dianggap memiliki kesaktian tertentu, namun dalam konteks primbon, mereka sebenarnya memiliki keberuntungan besar dalam hal rezeki karena selalu mendapatkan berkah dari malaikat pembawa rezeki. Jalan mereka menuju kekayaan sering kali terlihat tak terduga dan rezeki yang datang sering kali tak disangka-sangka. Weton yang ketiga, weton Minggu Legi. Mereka yang memiliki weton Minggu Legi memiliki watak yang sangat ceria, optimis, dan pandai memanfaatkan peluang. Orang dengan weton ini seringkali diberkati oleh malaikat pembagi rezeki dengan rezeki yang melimpah, terutama di usia dewasa. Aura positif yang dimiliki mengundang berbagai kesempatan bisnis dan usaha yang kemungkinan membawa kekayaan dalam hidup mereka. Keberuntungan ini kadang membuat orang iri dan salah paham dan dikira pesugihan paling. Dan weton yang keempat, weton Selasa Wage. Orang yang lahir pada weton Selasa Wage seringkali memiliki kecerdasan dan ketajaman dan kemampuan adaptasi yang sangat luar biasa. Mereka pandai melihat peluang dalam situasi apapun. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang menjadi orang sukses dalam dunia bisnis ataupun pekerjaan. Primbon Jawa menyebutkan bahwa weton ini sangat disukai oleh malaikat pembawa rezeki. Mereka selalu menggunakan rezeki yang didapatkan untuk hal-hal yang positif. Dan weton yang kelima, weton Kamis Pahing. Weton Kamis Pahing dikenal sebagai salah satu weton yang memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Namun tidak hanya dapat di sisi spiritual, weton ini juga dikenal dengan keberuntungan dalam hal materi. Orang yang lahir pada Kamis Pahing mendapatkan kekayaan secara tiba-tiba tanpa usaha yang terlalu keras. Mereka sering disebut sebagai orang yang dilindungi oleh malaikat pembawa rezeki, karena rezeki datangnya sering kali tanpa tanda-tanda sebelum tetangga atau warga sekitar tahu. Kadang merasa heran dan curiga, disangka pesugihan. Ya. Dan weton yang keenam adalah Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon adalah salah satu weton yang memiliki kekuatan besar dalam hal rezeki. Orang yang lahir pada weton ini seringkali memiliki rezeki yang datang dari jalur-jalur yang tidak terduga. Mereka juga memiliki kemampuan menarik perhatian orang lain, sehingga seringkali sukses dalam bisnis atau usaha. Weton yang terakhir, weton Senin Pon. Mereka yang lahir pada Senin Pon seringkali memiliki kepribadian yang tenang, sabar, dan tidak mudah tergoda oleh hal-hal negatif. Mereka percaya bahwa rezeki datang dari usaha yang jujur dan bersih. Orang dengan weton ini memiliki keberuntungan yang sangat besar dalam hal karir dan seringkali naik jabatan atau mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Rezeki yang datang kepada mereka seolah-olah mengalir dengan lancar tanpa hambatan.
Tetangga yang tidak paham seringkali salah menilai kekayaan ini sebagai hasil pesugihan. Ya, buat kalian semua, apakah weton Anda ada dalam 7 weton tersebut ya? Ya, apapun itu hasilnya kita syukuri, kita selalu bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.